tahu ini bukan hari Minggu tapi please lebih semangat. Shalom. Saya suka cita sekali hadir di sini lagi. Terima kasih untuk kepercayaannya Bapak Ibu Gembala, Pastoral, para teman-teman pelayan. Terima kasih banyak untuk kepercayaannya. Dan again, pasti banyak yang belum kenal, saya kenalan lagi. Nama saya Echa Sumantri, saya seorang musisi, hamba Tuhan. Saya datang sama istri saya dan terakhir ke sini, jujur saya lupa bulan apa, tapi intinya tahun ini kami sudah memasuki 5 tahun pernikahan, atau tepatnya mungkin baru memasuki. Ya, jadi saya percaya di sini sudah ada yang belasan, puluhan tahun. Hormat untuk para senior. Saya dan istri baru 5 tahun dan pernikahan yang sangat indah. Ya, segitu saja perkenalannya. Terus terang belakangan ini saya lagi ngobrol sama istri, saya kangen main drum karena yang Tuhan percayakan lebih banyak menyampaikan firman, tapi nggak apa-apa, setiap orang ada musimnya gitu dan akan ada waktunya lagi main drum. Soalnya memang dari dulu saya tuh selalu ada di belakang situ Bapak Ibu. Saya melihat ratusan ribuan hamba Tuhan berkhotbah dan never ever saya berpikir saya akan berdiri di sini. Jadi saya pikir itu baik ya karena pelayanan gak jadi ambisi. Pelayanan tidak jadi sesuatu yang dipaksakan sama Tuhan. Saya percaya hidup nih mengalir aja, tapi mengalirnya bersama Roh Kudus, jangan bersama ego kita. Ada amin? So, terakhir saya kesini saya nggak akan lupa saya bahas tentang rest, tentang istirahat. Jadi hari ini supaya balance saya izin menyampaikan tentang pertandingan iman yang benar. Boleh ditayangkan, thank you. Sama-sama bilang pertandingan. Dan ini agak cukup berlawanan sekali ya, istirahat dan bertanding. Tapi dalam Tuhan kita percaya keduanya sebetulnya saling terkait. Tadinya saya pengen sampaikan pengharapan, terus terang itu materi yang sudah saya siapkan dari minggu-minggu lalu. Pengharapan saya udah tulis di HP. Tapi pas saya siapin materinya lebih detail, Roh Kudus intervensi. Dan ya inilah yang saya siapkan. So saya berdoa ini jadi berkat. Saya tahu tema gereja ini sedang tidak membahas pertandingan sebetulnya ya. Kalau nggak salah tentang kelimpahan, tentang integritas. Sorry kalau saya salah, tapi saya izin sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Sudah siap Bapak Ibu teman-teman? Puji Tuhan. Next, thank you. Alright, kita boleh buka Alkitab kita ya. Saya suka sekali kalau ajak jemaat Tuhan buka Alkitab. Karena banyak yang baca Alkitab di rumah tapi tidak sedikit juga yang baca hanya di gereja. So saya berdoa kita bisa menemukan 1 Timotius 6 dengan cepat. Yang jarang baca Alkitab 1 Timotius 6 perjanjian baru. Saya harap semuanya bisa membuka. Tim media mohon jangan ditayangkan supaya kita baca dengan personal. Sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat katakan amin. Alright, kita baca 3, 2, 1. Oh sorry, yes 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 19. 3, 2, 1. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saatnya akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Semakin ke belakang agak semakin lebih keras suaranya karena akhirnya selesai juga gitu. Bapak Ibu saya sekali lagi mengerti bahwa ibadah ini tengah minggu, jadi again ini ibadah yang rest buat kita, mengistirahatkan tubuh, jiwa, roh kita. Tapi bicara baca firman,
Harus semangat, ada amin. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Saya percaya kita baca firman bisa lebih semangat, bisa lebih keras suaranya. Kita baca sekali, enggak saya bercanda. Oke. Next, thank you. Mukanya agak kaget soalnya. Saya izin memberikan ayat agak banyak, tapi sebetulnya poin-poinnya sederhana aja ya, karena ibadah tengah minggu saya nggak mau terlalu berat juga. Prinsip pertama begini, ada yang harus dijauhi, sama-sama bilang dijauhi. Ada yang harus dikejar, sama-sama bilang dikejar. Jauhilah semuanya itu katanya tadi ya. Paulus tulis buat Timotius, jauhilah semuanya itu. Apa itu? Apa yang harus dijauhi? Nah kalau kita lihat ayat sebelumnya, saya bacakan ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya, ini bahaya. Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 9, ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yang menarik adalah menyiksa dirinya. Siapa di sini suka nonton film? Ada beberapa film yang mengumbar adegan menyiksa diri sendiri ya. Mungkin dia stres, depresi dan sebagainya. Istri saya pernah cerita ada satu film yang jadi games, dia harus menyiksa dirinya. Saya nggak akan bahas lebih lanjut, tapi itu sudah jadi budaya juga. Tapi Alkitab memberikan kita perspektif yang lain, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ketika ingin menjadi kaya, terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Firman Tuhan sudah mengingatkan saya dan Bapak Ibu teman-teman bahwa akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Saya percaya nggak salah jadi orang kaya, ada amin. Nggak salah punya uang yang banyak. Nggak salah butuh uang, semua dari kita butuh uang. Tapi saya berkali-kali ngomong jangan jadi hamba uang, ada amin. Semua butuh uang, gereja seperti ini saya percaya Tuhan berkati. Berkatinya pastinya dengan uang, nggak mungkin dengan daun, dengan yang lain. Tapi jangan sampai cinta uang. Nah, apa yang harus dikejar? Paulus memberikan beberapa referensi dan saya berdoa ini jadi hal-hal yang kita patrikan dalam hati kita. Pertama, keadilan. Dalam bahasa aslinya keadilan dan kebenaran ini sangat dekat. Jadi di akhir zaman ini manusia menuntut keadilan. Yang adil dong, yang adil dong. Saya habis nonton beberapa bulan yang lalu kasusnya Jessica sama Mirna. Ya sepertinya tidak adil. Tapi saya nggak punya kapasitas buat ngomong itu karena saya tahu itu masalah yang kompleks banget. Tapi ketika kita nonton film itu kita bisa melihat bahwa banyak sekali ketidakadilan di dunia ini Bapak Ibu teman-teman. Orang lagi sibuk ngomongin Olimpiade kemarin. Diduga yang menang dalam cabang tinju. Wanita bukan wanita katanya, bukan kata saya. Saya nggak berani komentar jauh karena masih simpang siur banget. Tapi intinya dunia selalu menyerukan yang adil, yang adil, yang adil. Sebagai anak Tuhan kita mengerti bahwa keadilan erat dengan kebenaran. So apa yang adil, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu aja. Ibadah dikejar, bukan hanya sekedar ya udah datang santai ibadah hari Minggu, hari Kamis. Kita mengejar bukan berarti mengejar-ngejar waktu, tapi mengejar artinya punya passion, punya semangat. Saya berdoa ini yang terjadi di tempat ini. Bapak Ibu teman-teman datang memang mau rest, memang mau istirahat sejenak dari kesibukan. Tapi ada gairah. Kita mengejar hari ini, kita menanti-nantikan hari ini. Siapapun yang berkhotbah, apapun lagu yang dibawakan di Praise and Worship, kita menantikan ibadah ini. Kita mengejar persekutuan dengan Tuhan Yesus. Lalu kesetiaan. Banyak orang hebat, banyak orang berbakat, tapi nggak semuanya setia. Saya berdoa Bapak Ibu teman-teman di sini adalah orang-orang yang luar biasa, diberkati dan setia. Ada amin. Karena kesetiaan ini yang akan jadi berkat buat orang di luar sana. Kesetiaan ini akan jadi teladan buat orang-orang di luar sana ketika mereka dengan mudah membatalkan janji, ketika mereka dengan mudah berbohong, ketika mereka dengan mudah memutarbalikkan fakta. Kita sebagai anak Tuhan, kita setia, kita komitmen. Dan pastinya dengan kasih. Kejarlah kasih, kesabaran, kelembutan. Saya percaya Paulus tulis ini ya tentu spesifik bukan keadaan untuk Timotius dan jemaat pada saat itu. Tapi saya berdoa ini jadi sesuatu yang mengingatkan kita juga bahwa di akhir zaman ini buah-buah roh ini adalah sesuatu yang wow. Sepertinya mudah ya karena dari sekolah minggu kita sudah belajar yang Kristen dari kecil. Tapi semakin dewasa ini buat saya juga kesabaran.
Saya nggak bangga ngomong ini, tapi saya masih diproses Tuhan hingga saat ini. Saya bersyukur punya istri yang sabar. Karena kalau istri saya juga nggak bisa sabar, wah selesailah sudah. Saya nggak bicara di rumah, saya bicara di jalan ketika saya berkendara. Kalau ada pengendara yang wah seenaknya, saya masih belum bisa sabar Bapak Ibu. Saya masih butuh didoakan juga. Nggak apa-apa ya, kita terbuka. Nggak ada yang sempurna di sini, hanya Yesus yang sempurna. Kita bicara kesabaran, kita bicara kelembutan. Teladannya Yesus. Dan yang menarik dari Yesus adalah Yesus itu selalu tahu timing yang tepat. Dia bisa sabar, tapi dia juga bisa marah. Dan Alkitab mencatat dalam marahnya dia tidak berdosa. Dia bisa menegur dengan tegas dan dia tidak berdosa. Salah satu indikasi berdosa atau tidak adalah hati. Nah yang tahu hati kan cuma Tuhan dan manusianya. Meskipun pengetahuan kita tidak sebaik Tuhan. Jadi apapun yang Anda lakukan, pastikan hati kita tulus buat Tuhan. Sabar, lembut, menegur, bahkan marah, tegas, tapi hatinya bersih. Tidak menjatuhkan manusianya, tapi mengejar kebenaran firman Tuhannya. Mengejar keadilannya. Ada amin? Next. Saya berdoa Bapak Ibu semangat ya. Jangan anggap ini terlalu berat, enggak kok, ini ringan sekali. Seperti olahragawan berlatih keras untuk sebuah pertandingan. Nah, ini terjemah sehari-hari Indonesianya. Demikianlah hendaknya kamu, saya Bapak Ibu teman-teman, berjuang agar tetap percaya penuh kepada ajaran benar. Menarik ya ditulis, berjuang agar tetap percaya penuh kepada ajaran benar. Makanya Bapak Ibu penting sekali kita menyukai firman Tuhan. Penting sekali Anda menikmati pembacaan firman Tuhan. Penting sekali Anda tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau sampai dituliskan berjuang agar tetap percaya penuh, artinya apa? Di luar sana banyak sekali yang coba mengganggu kepercayaan kita. So ya, Anda tetap Kristen, tapi kepercayaan Anda mulai sedikit menurun. Mulai sedikit terkontaminasi dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Dan saya nggak akan bosan bahas ini. Yang masih suka baca perbintangan, yang masih percaya zodiak, shio dan sebagainya, kepercayaan turun-temurun nenek moyang bertobat di dalam nama Yesus. Firman Tuhan harus murni. Makanya kita berjuang nggak sendiri, Roh Kudus ada membimbing kita, tapi kitanya harus mau tunduk sama Roh Kudus. Saya lagi suka sampaikan ini. Banyak hal di luar sana, informasi di media sosial semuanya. Pastikan firman Tuhan jadi filter. So kita bisa tahu ini benar, ini salah. Bukan menurut kita, bukan menurut manusia. Bukan menurut siapapun. Tapi menurut firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu berjuang agar tetap percaya penuh kepada ajaran benar sesuai dengan panggilan Allah dalam dirimu. Tolong bilang sebelahnya Anda dipanggil Tuhan. Bukan saat ini ya, langsung maksudnya dipanggil saat hidup ini di dunia. Dengan panggilan Allah dalam dirimu, berjuanglah untuk mendapatkan hadiah kemenangan, yaitu hidup yang kekal. Jadi terjemahan barunya menuliskan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah. Ada bertanding, ada rebut. Terjemah sehari-harinya tulis berlatih keras, berjuang. Artinya apa Bapak Ibu teman-teman? Ada usaha dari pihak kita. Kita harus aktif, sama-sama bilang saya harus aktif. Karena pengajaran belakangan ini kan banyak yang bilang sekali selamat tetap selamat. Saya amin itu. Ya, karya Yesus sempurna. Tapi orang yang menyalahpahami itu, hidupnya jadi seenaknya, jadi sembarangan. Karena dia pikir surga sudah di genggaman tangan. Yesus sudah mati buat saya. Nggak ada lagi penghukuman. Ayatnya di mana? Nggak ada. Sebaliknya kalau kita baca Alkitab, perjanjian baru. Banyak yang bilang jangan baca perjanjian lama terus dong. Oh saya percaya perjanjian lama, perjanjian baru harus kita baca. Tapi kalau argumennya gitu, perjanjian baru yang dibaca dong. Di perjanjian baru pun banyak sekali peringatan, bertanding, berlatih keras, berjuang, kejarlah. Artinya Bapak Ibu teman-teman kita harus aktif. Karena begini, next. Keselamatan murni karya Kristus, ada amin? Namun untuk mempertahankannya, Tuhan Yesus mau kita bekerja sama. Roh Kudus mau kita bekerja sama dengannya. Roh Kudus gak mau saya Bapak Ibu teman-teman menjadi anak-anak yang malas, yang hidup sembarangan. Saya gak usah baca Alkitab setiap hari, ngapain? Udah selamat. Saya gak usah ke gereja tiap minggu, ngapain? Udah selamat. Itu dasar firmannya tuh gak kuat. Jadi kalau didebatkan tuh aduh,
ibaratnya berperang kena tembak tuh, gak ada pelindungnya. Jadi saya berdoa buat hamba-hamba Tuhan semacam itu, bertobatlah. Saya ngomong ini bukan saya sombong, dengan segala hormat, bertobat. Karena umat Tuhan butuh diingatkan juga tentang penghukuman. Saya bukan nakut-nakutin. Enggak, kita nggak usah takut, kita hidup dalam damai kok. Tapi kalau Anda terus hidup dalam dosa, Anda main-main, Anda nggak bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, ada penghukuman. Ada sebab akibat. Dan saya percaya Tuhan Yesus ya, Roh Kudus nggak suka maksa. Saya berkali-kali sampaikan ini, Roh Kudus nggak pernah maksa-maksa, ayo ke gereja enggak. Roh Kudus akan terus menasehati, berbicara. Tapi kalau kita hanya mengeraskan hati, ya bagaimana? Saya nggak habis pikir dengan pengajaran yang bilang nggak ada lagi penghukuman. Tentu ada. Sayangnya masih ada. Dan seharusnya ini bukan kabar buruk kalau kita sungguh-sungguh cinta sama Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh hormat sama Tuhan. Tadi pas lagi pujian penyembahan ada satu impresi yang Roh Kudus taruh dan saya izin sampaikan ini. Saya mau bicara buat Bapak Ibu teman-teman yang sedang jalan di tempat atau sedang santai secara rohani. Wake up. Ini peringatan. Saya nggak tahu pesan ini diterima dengan baik atau tidak, tapi saya izin sampaikan ini. Bangun. Ya, rest itu bukan berarti Anda tidur-tiduran secara rohani, enggak. Anda harus berjuang, harus bekerja di ladangnya Tuhan. Saya berkali-kali sampaikan kalau baru bertobat seminggu, sebulan, take your time. Tapi kalau Anda sudah puluhan tahun kenal Tuhan, apa yang sedang Anda lakukan saat ini? Apakah Anda terlibat dalam peperangan, dalam pertandingan iman yang benar, atau Anda hanya jadi penonton? Orang yang nonton hanya akan berkomentar. Orang yang terlalu banyak komentar di hidup orang lain, bisa saya pastikan dia tidak sedang berperang. Dia tidak ada dalam gelangan pertandingan. So saya berdoa dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu teman-teman, dibangkitkan rohnya hari ini. Dibakar supaya semangat. Saya enggak bermaksud membanding-bandingkan gereja, enggak sama sekali. Tapi gereja ini buat saya bagus sekali. Nyaman sekali di sini. Artinya ini peringatan juga buat kita semua. Lebih giat lagi bekerja buat Tuhan. Lebih giat lagi bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Karena keselamatan sekali lagi murni karya Kristus. Tapi untuk mempertahankannya, banyak perintah yang harus kita lakukan Bapak Ibu teman-teman. Amanat agung pastinya. Mengasihi pastinya. Melawan dosa, melawan iblis. Itu sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Makanya hidup sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Next. Dan ini yang menarik. Jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu. Saya suka sekali Paulus tulis ini. Tak tentu. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Wah ini pesan spesifik banget ya. No offense buat di sini yang tabungannya miliar atau triliunan, no offense. Tapi pesan ini untuk orang-orang kaya. Agar mereka jangan tinggi hati. Jadi kalau banyak uang jangan sombong. Yang uangnya sedikit jangan minder. Itu aja prinsipnya. Jangan yang uangnya sedikit jadi punya mental korban. Uang saya sedikit. Enggak lah. Itu tidak menentukan harga dirimu. Kamu berharga karena Tuhan sudah mati dan bangkit buat kamu. Tapi buat orang-orang kaya peringatannya gini, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dinikmati dalam kebenaran. So begini, sekali lagi saya percaya pesan ini buat orang-orang kaya secara uang. Tertulis jelas. Namun saya juga percaya bahwa pesan ini ditujukan untuk orang-orang yang secara materi belum berkelimpahan. Ya mungkin Anda nggak kaya-kaya banget, cukuplah. Ya mungkin sebagian masih pas-pasan juga. Jangan ingin menjadi kaya kalau tujuannya hanya untuk merasa tenang. Sekali lagi, jangan ingin menjadi kaya kalau hanya untuk merasa tenang. Jim Carrey pernah tulis satu quote yang menarik banget, dia bilang, saya berharap semua orang bisa punya kekayaan dan popularitas. Jadi mereka tahu itu bukan jawaban. So mereka tahu bahwa kekayaan popularitas bukan jawaban. Dan saya pikir ini terbukti sekali. Banyak orang kaya lebih stres daripada orang yang tidak kaya. Saya dan istri punya teman, saya gak akan sebut namanya sampai Maranatha. Orang kaya luar biasa. Kaya banget Bapak Ibu. Tapi setiap mau tidur harus minum obat tidur. Gak tahu apa yang dipikirin.
Rumahnya aman-aman aja kayaknya, bisnisnya aman-aman aja kayaknya, tapi stres. Saya, kalau udah ngantuk saya ketiduran, enak banget. Lagi nonton drama Korea seseru apapun saya tidur kadang-kadang. Istri saya lagi nyetir di mobil dia bisa tidur. Saya bersyukur sekali untuk itu. Sesuatu yang natural seharusnya nggak butuh dibantu. Tidur, buang air besar, ngapain lagi yang natural, kalau boleh jangan dibantu. Ya untuk Bapak Ibu yang sedang sakit saya berdoa cepat sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tapi pastikan hatinya tenang. Jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu. Karena ketika Anda berharap kepada kekayaan Anda, pertandingan Anda akan terganggu. Ketika yang jadi fokusmu adalah uang, pertandingan imanmu akan terganggu, akan terkontaminasi. Dan Anda tidak akan bertanding dengan benar. Kita bertanding sebagai hamba, tapi juga sebagai prajurit. Yang nantinya dalam nama Yesus didapati sebagai yang setia, yang bertahan. Tapi kalau fokus kita uang, please, sadari bahwa itu berbahaya sekali. Next, thank you. Uang, harta, dan kekayaan bukan jawaban. Yang cinta uang, catat ini baik-baik. Anda tidak akan bisa bertumbuh di dalam cinta kepada Tuhan Yesus. Menarik sekali Yesus dalam bagian lain Alkitab, dia bilang gini, hamba Tuhan atau hamba mamon. Dia gak bilang hamba iblis, enggak, hamba mamon. Saya gak bilang itu lawan katanya hamba Tuhan, enggak, saya gak mau so tahu. Tapi ketika Yesus membandingkan kedua hal itu dia tahu, yang cinta uang gak akan cinta Tuhan. Yang jadi hamba uang gak akan jadi hamba Tuhan. Saya izin sampaikan ini tanpa menyindir sedikit pun. Pelayan Tuhan, stop melayani karena uang. Ya, bukan yang di sini, yang di Amerika tadi, bukan yang sini, bukan. Gereja lain di luar, enggak. Stop melayani karena uang. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kita enggak akan bisa balas kebaikan Tuhan. Kalau Anda butuh uang, berdoa. Berdoanya juga berserah. Jangan nuntut, jangan ngancam. Tuhan kalau enggak kecukup kebutuhan saya enggak mau pelayanan. Terus Anda pikir Tuhan rugi? Enggak, baik-baik saja. Gereja ini akan baik-baik saja kok. Karena gereja ini milik Tuhan. Jangan mengancam Tuhan. Kalau Anda cinta uang, Anda tidak akan bisa bertumbuh dalam cinta yang benar sama Tuhan Yesus. Saya ngomong ini bukan karena saya selalu berkelimpahan. Ada masanya, puji Tuhan Bapak Ibu ngalamin juga kekurangan. Lagi nikah lagi, udah nikah lagi, sedih banget. Dulu kalau kekurangan ya udahlah ya, urusan saya sendiri. Sekarang saya bertanggung jawab sama istri saya. Jadi, wah saya ngerasain. Tapi puji Tuhan saya sudah pernah ngerasain, jadi saya bisa sampaikan ini lebih percaya diri lagi. Jangan bergantung sama uang. Bergantung sama Tuhan. Of course harus nabung, of course harus jaga keuangan. Ya, punya manajemen keuangan yang baik itu harus. Tapi di atas segalanya jangan cinta uang. Ada amin? Next, thank you. Karena gini, Tuhan Yesus ingin kita fokus kepada perkara yang kekal. Setan ingin kita fokus sama perkara duniawi yang di depan mata. Duit, duit, duit. Kejar popularitas. Wah, media sosial, kejar. Pelayanan jadi konten semua, wah kejar. Saya gak bilang itu salah. Tapi kalau hatimu gak fokus sama Tuhan, jelas salah. Jangan marah. Karena sekarang apa aja bisa jadi konten Bapak Ibu. Saya gak nyindir ya, beneran. Tuhan tahu hati saya. Tapi Anda bisa berdoa saat teduh sambil online. Setahu saya saat teduh tuh fokus kita sama Tuhan langsung. Ini orang bisa nyembah Tuhan, jadi konten. Dia nyembah Tuhan, bagi gift-nya dong. Tuhan baik, gift-nya kurang. Saya gak nyindir, enggak. Saya dulu pernah ngalamin masa-masa main drum, saya selalu bikin konten. Sampai sekarang anyway. Tapi ada masanya Tuhan nyadarin saya. Kamu tuh main bagus bukan buat aku. Kamu main bagus supaya kamu layak post itu di media sosialmu. Akhirnya saya gak jadi post. Saya gak bilang hati saya udah sempurna, enggak. Tapi saya belajar memurnikan hati saya dengan bimbingan Roh Kudus. Karena sekali lagi yang kita kejar perkara yang kekal. Saya pernah punya postingan yang lumayan viral yang gak berhenti-berhenti notifikasi tuh. Tiba-tiba saya kasih lihat istri HP panas gitu. 2-3 hari. That's it. Udah. Senengnya 2-3 hari aja. Abis itu apa? Udah. Kalau saya fokusnya konten yang viral, saya bakal jadi hamba konten. Tiap hari saya mikirin gue harus bikin konten viral apa ya. Mohon maaf, kemarin lagi ramai KDRT. Saya bikin aja KDRT. For the sake of lebih banyak followers, lebih banyak likes dan sebagainya. Tapi saya tahu saya bukan hamba konten, saya hamba Tuhan. Kalau Tuhan gak suruh ngapain dikomenin?
Tuhan mau kita fokus sama perkara yang kekal. Dan yang kekal seringkali belum kelihatan Bapak Ibu teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Ambil bagian untuk memperluas kerajaan Tuhan. Perkara yang kekal. Ayat 19-nya tulis seperti ini. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Saya suka sekali dasar. Artinya setiap dari kita butuh dasar yang benar untuk berpijak. So apa dasar pelayanan Anda? Apa dasar keluargamu? Apa dasar pekerjaanmu? Dasarnya harus firman Tuhan. Di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saya izin bacakan terjemah Sari Indonesianya. Nasihatilah juga mereka supaya berusaha menjadi kaya di mata Allah. Jadi bukan hanya di mata dunia, di mata Allah. Yaitu murah hati, suka memberi dan menggunakan hartanya untuk mengerjakan segala perbuatan yang baik. Dengan berbuat begitu, mereka sama dengan menabung harta di surga. Wow. Jadi levelnya beda Bapak Ibu teman-teman. Kita menabung di bank, gak salah. Tapi Tuhan bilang sama kita, nabung juga harta di surga. Sebagai bekal untuk kehidupan yang akan datang. Sekali lagi ini menegaskan, Tuhan mau kita fokus sama perkara yang kekal, hidup yang akan datang. Banyak yang bilang hidup cuma sekali, enggak. Kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. Berakhir di bumi, lanjut di surga, ada amin. Ada hidup berikutnya bersama Tuhan, makanya hidup yang benar. Jadi mereka mengarahkan tujuannya pada hidup yang kekal. Yang bertanding dalam pertandingan iman yang benar, fokusnya hadiah yang kekal. So dapat duit bonus, dapat popularitas bonus, pekerjaan naik pangkat bonus, tapi lebih dari itu punya harta di surga, perkara yang kekal. Next, saya akan tutup dengan kesimpulan. Pertama, mengejar kebenaran. Ya, ingat ya, ada yang harus dijauhi, ada yang harus dikejar. Jadi Bapak Ibu teman-teman, saya berdoa mulai hari ini, saya pun belajar, kita sama-sama belajar, mengejar yang benar. Kita sama-sama mengejar yang perlu dikejar. Yang gak perlu, yang cuma buat pembuktian diri, yang cuma buat bikin diri kita keren di mata manusia, tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Saya nggak rencana cerita ini, tapi istri saya sempat jadi member dari sebuah idol group dan terkenalnya banget. Tapi sama kayak saya, Tuhan izinkan kami ada di musim kehidupan yang cukup variatif ya. Berapa kali ke satu tempat nggak bisa keluar, orang mau ajak foto, mau ngapain, tanda tangan sebagainya. Di kesempatan lain kita masuk ke sebuah tempat, nggak ada yang kenal kita, bahkan pernah sampai diusir. Tuhan menyadarkan saya bahwa semua perhatian, semua kegemilangan prestasi itu semu sementara. Makanya Tuhan ingin kita mengejar kebenaran yang harus dikejar. Dan berikutnya bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Jadi jangan asal bertanding Bapak Ibu teman-teman. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ini maknanya personal buat setiap dari kita, saya percaya. Tapi dimanapun Tuhan tempatkan Anda, di gereja kah, di luar gereja, di kantor, di apapun, mahasiswa, mahasiswi, apapun yang teman-teman lakukan saat ini, di rumah, rumah tangga, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan untuk bisa bertanding dalam pertandingan iman yang benar, untuk bisa bertanding dalam pertandingan iman yang benar, harus baca kebenaran firman Tuhan. Itu aja kuncinya. Banyak yang nanya gimana cara tahu ini pertandingan imannya benar atau enggak. Ya firman Tuhan. Bekerja sama, taat dan tunduk kepada Roh Kudus. Sekali lagi keselamatan gratis karya Tuhan. Tuhan sudah menyelesaikannya 2024 tahun yang lalu di kayu salib. Tapi pastikan kita berserah dengan taat dan tunduk sama Roh Kudus. Bekerja sama. Dan as for me ini sebuah kehormatan ya. Instead of kita cuman duduk diam angkat kaki, Roh Kudus bilang gini, yuk bekerja sama yuk. Kerjakan keselamatanmu bersama denganku yuk. Kerjakan bukan berarti kita yang punya andil untuk selamat, enggak. Bekerja sama adalah kita taat. Kita tunduk sama Roh Kudus. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Poin-poin dari tadi itu semuanya mengarahnya ke firman Tuhan ya, ke Tuhan Yesus ya. Karena memang itu yang ingin saya sampaikan.
Saya nggak mau tambah-tambahin poin tentang diri saya atau tentang manusia lain, enggak lah, semua tentang Yesus aja. Anda yang sedang membutuhkan apapun saat ini, mujizat kesembuhan, terobosan keuangan, pekerjaan, pelunasan utang, yang suka judi online, saya nggak tahu ada atau enggak. Ya minta ampun sama Tuhan kalau ada. Tapi pastikan jangan taruh alamat gereja di sini, takutnya nanti Bapak Ibu Gembalanya yang dicari. Apapun yang sedang Bapak Ibu teman-teman butuhkan, berharap hanya kepada Tuhan. Dan fokus sama perkara yang kekal. Saya berdoa, dimulai dari saat ini, dimulai dari hari ini, kita bisa bertanding dalam pertandingan iman yang benar bersama Tuhan Yesus. Ada amin? Mari kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus. Saya undang tim musik maju ke depan. Haleluya. Yuk kita berdoa, kita fokus sejenak yuk Bapak Ibu. Saya menghargai sebagian di sini orang-orang yang sibuk, yang notifikasinya tidak pernah berhenti, tapi please simpan sejenak telepon genggamnya. Kita berdoa, kita datang lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami mengenal Engkau sebagai Tuhan yang baik. Tuhan yang gak pernah mengecewakan kami. Tapi di saat yang bersamaan juga kami melihat Engkau sebagai guru, sebagai raja, sebagai pemimpin dalam hidup kami, yang mengarahkan kami dalam pertandingan iman kami. Sekali lagi saya izin sampaikan ini dengan segala kerendahan hati. Bapak Ibu teman-teman Anda yang sedang jalan di tempat, bahkan yang sedang mundur dari Tuhan, malam ini yuk bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, sudah cukup tidur siangnya Tuhan. Sudah cukup Tuhan, saya mau kembali maju, saya mau kembali berperang, saya mau kembali bertanding Tuhan Yesus seperti yang Engkau perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini sebagian dari Bapak Ibu teman-teman, Roh Kudus sedang bicara sama Anda hal-hal yang gak penting dalam hidup ini. Saya izin sampaikan yang Roh Kudus taruh di hati saya. Saya gak mau so bener juga, enggak, saya masih belajar juga. Roh Kudus bilang sama saya bahwa waktu-waktu media sosial harus dikurangi. Oh yes, saya setuju itu. Saya minta ampun sama Tuhan. Buat Bapak Ibu teman-teman, Anda pasti punya hobi, punya hal-hal yang tanpa disadari menyita waktumu. Bilang sama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan untuk saya bisa mengurangi hal-hal yang gak berguna Tuhan Yesus. Saya mau bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Tuhan, kami berdoa, murnikan iman kami Tuhan Yesus. Tuhan, Kau pernah bertanya di bagian lain firman Tuhan, Kau berkata ketika Kau kembali, masihkah Engkau dapati iman Tuhan Yesus? Dan kami ingin jadi bagian dari orang-orang yang dengan bangga, dengan penuh sukacita dan syukur berteriak sama Tuhan Yesus, ada Tuhan. Ini iman kami Tuhan Yesus sama Tuhan. Iman kami semakin kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu teman-teman yang sedang membutuhkan jawaban doa. Membutuhkan mujizat, percaya mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Kelepasan, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terus berdoa ya Bapak Ibu ya. Terus berdoa. Roh Kudus arahkan mata rohani kami. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami. Biar semua yang kami lakukan adalah berkenan. Teman-teman muda di sini yang Anda berjalan, semangat yuk, masih muda, semangat. Melayani, menjangkau jiwa, memuridkan, semangat yuk.
Kami mau merebut kemenangan demi kemenangan bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kami berjalan dari kemenangan menuju kemenangan. Kami gak mau kalah. Kami gak mau seri Tuhan, gak ada. Seri, draw itu gak ada Tuhan. Dalam kamusnya Tuhan Yesus yang ada hanya kemenangan demi kemenangan. Kami terima Tuhan Yesus di dalam nama Yesus.